Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 28 Maret 2022 bersama saya Remo Ia Indra Pamungkas. Saudari-saudara, selamat pagi, kabar sehat dan sukacita semoga kita terima hari ini bersama dengan rahmat Tuhan yang tercurah. Mari kita merenungkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, maka pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, keteladanan sebagai pengikut Tuhan ditunjukkan oleh pegawai istana Kapernaum tadi, yakni bahwa dia percaya akan perkataan Yesus. Meskipun sedang dirundung kesedihan atas sakit anaknya, tapi dia memiliki keyakinan atas apapun yang dikehendaki dari Yesus. Kendati keinginannya tidak terkabul, yakni dia itu ingin agar Yesus mengunjungi anaknya lalu memberi tindakan penyembuhan. Tetapi toh akhirnya dia pulang juga ke rumah setelah Yesus mengucapkan perkataannya. Percaya karena sabda. Inilah kiranya pelajaran rohani hari ini. Pegawai istana tadi percaya bahwa yang dikatakan Yesus adalah kebenaran yang selalu memberi tanda keselamatan. Percaya bukan hanya menyangkut soal apa yang kita lihat. Malahan, terkadang mereka yang melihat suatu mukjizat belum tentu langsung punya rasa percaya kepada Tuhan. Percaya adalah soal kemantapan iman. Sekalipun tidak melihat, jika hati dan akal budi mendorong untuk percaya, maka mukjizat akan menjadi tanda keselamatan yang efektif dan berguna. Maka kita diminta untuk menelisik keyakinan iman selama ini. Apakah sudah sungguh matang? Atau masih seperti kebanyakan orang pada zaman Yesus yang menantikan tanda-tanda dahulu baru kemudian percaya? Saudari-saudara, kiranya kita perlu semakin rajin untuk mendengarkan apa yang disabdakan Tuhan pada pribadi masing-masing. Untuk itu diperlukan kejernihan diri yang ditopang dengan olah rohani secara rutin dan setia. Masa Prapaskah ini semoga membuat kita mampu memotivasi diri dalam mendengarkan suara Tuhan dan gerak Roh Kudus yang membimbing jalan kita. Sebab kita semua yakin bahwa keinginan Yesus itu hanya satu, yaitu menginginkan kita agar percaya kepadanya selama-lamanya. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan suara-Mu. Berilah kejernihan diri agar kami yang masih belajar percaya kepadamu ini dapat selalu berkembang dalam iman melalui pengalaman hidup sehari-hari. Semoga dengan iman inilah akhirnya kami Kau mampukan menerima anugerah keselamatan.
Berkatilah pula kami dengan rahmat-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita dan usaha laku mati raga kita, senantiasa dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.